Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Linarjo, yang kami hormati seluruh guru di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Linarjo, yang kami hormati seluruh guru SDN 1 Linarjo. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi dan berbagi pengalaman dari calon guru penggerak. Semoga pada hari ini kita dapat mendapatkan manfaat dari kegiatan hari ini. Salawat serta salam kami aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW di qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa kami mendapatkan syafaatul ummahnya di hari kiamat. Amin amin Allahumma. Pada kegiatan ini kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi dan berbagi pengalaman dari calon guru penggerak yang akan disampaikan oleh Bapak Agung Tri Arianto dan Ibu Arina Munasiana. Untuk yang pertama kepada Bapak Agung Tri Arianto kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Maskan. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Linarjo yang sangat hebat sekali. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sudah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita, diberi kesehatan, diberikan kenikmatan, kita dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Selanjutnya, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, di mana kita selalu menantikan syafaatnya di akhir nanti. Baik Bapak Ibu, izinkan kami untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Di sini saya mengucapkan banyak terima kasih sekali sudah Bapak Ibu guru semua sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan pagi ini, diseminasi dalam program guru penggerak. Langsung saja Bapak Ibu, ini saya mendapatkan tugas di modul 1, submodul 1.4, yaitu budaya positif. Alhamdulillah kami kemarin sudah menyelesaikan satu modul, di mana satu modul itu terdiri dari 4 subtema atau submodul, dari modul 1.1 sampai 1.4. Nah, di sini di modul 1.4 kami mendapatkan tugas untuk mendiseminasikan atau menyebarkan pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya ucapkan selamat dalam para guru hebat
bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Konsep utama modul budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, segitiga restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang terakhir, posisi kontrol restitusi. Nanti di sini kita akan membahas satu persatu konsep utama budaya positif. Di sini kita sharing aja ya Bapak Ibu ya, berbagi aja. Jadi ya selanjutnya yang pertama langsung pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran yang terdiferensiasi itu pembelajaran yang garantinya kita itu sama murid harus ada pendekatan dulu. Kita rangkul dulu, kita ajak ngobrol bersama, kita anggap sebagai teman. Jadi nanti peserta didik kita akan merasa nyaman kepada diri kita, jadi tidak merasa takut. Ini sesuai apa itu profil pelajar Pancasila itu ada 5 elemen, 6 elemen. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, bertingkah global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, terakhir, mandiri. Jadi di kurikulum Merdeka ini kita akan semua mengejarkan itu profil pelajar Pancasila itu kelima. Selanjutnya di poin disiplin positif. Nah, ini dalam budaya kita makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Benar tidak Bapak Ibu? Dengan kalimat kata disiplin itu pasti kita merasa tidak nyaman, membuat anak tidak nyaman karena harus datang tepat waktu, harus dan lain sebagainya, harus ini pakai saat upacara harus pakai atribut lengkap, topi, dasi, seperti itu. Nah, ini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu datang dari dirinya sendiri, dari dalam, dari kesadaran murid kita, bukan dari lingkungan luar atau ekstrinsik. Jadi membuat anak itu mempunyai motivasi yang lahir
dari dalam dirinya sendiri. Diharapkan agar nilai-nilai kebajikan itu terpenuhi. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman maupun hukuman. Jadi anak itu berdisiplin diri itu tidak tanpa ada paksaan atau sogokan yang biasanya berupa reward, hadiah dan lain-lain gitu kan, maupun ancaman, diancam, wah besok nak orang gara-gara meneh harus berdiri di depan yang bendera, hormat sama bendera. Itu namanya kan ancaman. Jadi intinya di disiplin positif ini kita sebagai guru harus bisa memunculkan disiplin positif pada diri anak, yaitu dari dalam dirinya sendiri. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah ini kebutuhan dasar manusia yang pertama, bertahan hidup. Nah, pasti manusia kan kebutuhannya kan pasti juga untuk bertahan hidup. Bertahan hidup itu ya kita bekerja, mencari nafkah, untuk makan, untuk kebutuhan sehari-harinya. Terus yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi anak itu kebutuhan kasih sayang itu perlu. Di sini ada contohnya ya untuk murid kita di kelas 6 ya pagi ya. Itu siapa, Fauzan? Itu kan dia kebutuhan kasih sayangnya kurang. Jadi ya kita sebagai guru ya harus bisa tahu di posisinya Fauzan itu. Jadi kasih sayang itu penting. Jadi rasa diterima juga penting. Selanjutnya penguasaan. Jadi penguasaan itu juga merupakan kebutuhan dasar. Jadi untuk diakui di lingkungannya, untuk diakui di komunitasnya atau di kelas, kalau anak itu kan pasti setiap kelas itu pasti ada anak yang pengen menguasai kelas, menangan diri, nakal diri, apa wae antara diamalin disalahi. Itu namanya penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Nah, ini anak juga butuh kebebasan dalam belajar juga butuh. Jadi anak itu tidak selalu tertekan dengan tugas-tugasnya, dengan PR-nya. Jadi kita juga memikirkan kebebasan juga. Yang kelima, kesenangan. Nah, kesenangan ini juga sangat penting sekali untuk istilah kita itu untuk merefreshkan otak kita, merefreshkan pikiran kita. Jadi senangnya ya kalau kita kan jalan-jalan bebasnya kemana, banyak tugas, banyak pekerjaan, kita butuh kesenangan juga. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, jadi motivasi itu merupakan dorongan secara sadar atau tidak sadar.
motivasi ekstrinsik tadi yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Kalau motivasi ekstrinsik kan yang timbul dari luar diri kita atau lingkungan kita. Contohnya itu murid melakukan disiplin itu dengan takut dihukum, itu kan berarti ada dorongan atau motivasi dari luar supaya dia itu tidak dihukum. Bagaimana ya, saya harus disiplin. Contohnya tadi saat upacara seandainya tidak memakai topi ataupun dasi, nanti berdiri di depan, ataupun yang datang terlambat nanti duduk dulu di depan kelas, seperti itu. Jadi si anak itu melakukan disiplin itu karena paksaan dari luar, karena ada ancaman tadi dari luar. Selanjutnya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang tadi. Jadi dia itu melakukan disiplin sregep itu karena dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan. Nah, ini juga merupakan motivasi ekstrinsik, ya, motivasi yang dorongan dari luar. Jadi dia melakukan yang disiplin itu biar dapat hadiah atau biar mendapatkan nanti sanjungan atau pujian dari Bapak Ibu guru. Selanjutnya menghargai nilai-nilai kebajikan diri disiplin. Nah, ini murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan kebajikan dirinya. Ini motivasi yang datang dari dirinya sendiri atau intrinsik. Jadi ini tugas kita untuk menanamkan dalam murid kita untuk dia itu berdisiplin diri itu sadar sendiri dari hatinya sendiri, tidak ada ancaman, tidak ada paksaan, tidak ada rasa ketakutan. Jadi anak itu akan tertanam dengan sendirinya disiplinnya. Lanjut, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini yang identitas gagal dulu. Disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama hukuman. Hukuman itu pasti di pikiran kita kan menyakitkan. Hukuman kalau dihukum itu pasti tidak enak. Nanti disuruh berdiri di lapangan panas, tidak enak. Yang kedua, tidak nyaman, itu pasti tidak nyaman buat siswa. Terus murid menjadi takut. Jadi besok aku dires gara-gara PR. Dia itu dengan sendirinya muncul rasa takut itu karena sudah kebayang nanti akan dihukum. Selanjutnya memaksa, sifatnya memaksa. Terus murid menyembunyikan kesalahan. Nah, ini kadang kan murid menjadi tidak jujur karena dia itu melakukan kesalahan. Nanti kalau dia jawabnya jujur pasti dihukum. Untuk menghindari hukuman, biasanya anak itu berusaha untuk menyembunyikannya. Jadi berusaha tergolong biar terhindar dari hukuman. Selanjutnya murid menjadi rendah diri. Nah, ini murid merasa nanti di hadapan teman-temannya dia juga menjadi punya pikiran yang rendah diri. Selanjutnya dengan penghargaan. Mendisiplinkan murid dengan penghargaan itu sebenarnya juga tidak efektif, ya. Merusak hubungan atau menimbulkan sifat iri. Terus mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Jadi sifat penghargaan itu tidak bagus juga. Kita ketahui sekarang kan pembelajaran kita di rapor kita itu sudah tidak boleh ngasih
ranking ya, tidak boleh ngasih ranking. Itu ya karena itu nanti menimbulkan sifat iri, karena dia itu merasa yang rankingnya rendah kan menjadi anak yang rendah diri, nanti tidak percaya diri, terus merampas hak menghargai dirinya. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini yang dengan penerapan disiplin dengan identitas sukses itu yang pertama konsekuensi. Konsekuensi itu berdampak pada penguatan jangka pendek. Jadi konsekuensi itu seperti contoh, ada siswa di dalam kelas itu tidak sengaja dia menumpahkan minumannya. Konsekuensinya apa kira-kira itu? Ya, membersihkan tumpahan airnya. Nah, di situ muncul konsekuensinya. Jadi penguatan jangka pendeknya itu yaitu muncul sendiri langsung. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Nah, ini ya juga tugas kita untuk selalu memonitoring atau mengawasi, mendampingi anak-anak kita untuk berdisiplin diri itu. Terus stimulus dan respon. Jadi seperti anak tadi yang menumpahkan air minum temannya, pasti ada responnya. Dia responnya pasti nanti meminta maaf atau membersihkan tumpahannya tadi, seperti itu. Selanjutnya, murid menghormati peraturan. Jadi kalau di sekolah kita punya peraturan harus masuk sekolah pagi jam 7. Nah, jadi anak itu sudah mempunyai konsekuensi, kalau saya harus datang ke sekolah sebelum jam 7. Atau peraturan lagi, membuang sampah tidak boleh sembarangan. Konsekuensinya apa nanti? Nah, nanti ambil sampah yang berserakan 10. Nah, dia itu nanti akan menyajikan seperti itu. Selanjutnya, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi dia itu yang tadi jangka pendek tadi, dia itu melakukan kesalahan, langsung dia berkonsekuensinya itu langsung memperbaiki, langsung mencari responnya itu bagaimana, kan seperti itu. Jadi tidak ada waktu untuk dia itu merenungi kesalahan tadi sampai rumah seperti ini. Kalau seandainya tidak langsung dia melakukan respon, pasti dia akan di rumah akan terbayang-bayang, pasti ketakutan. Aku besok mesti diseneni Pak Guru nih, karena seperti ini belum tak bersihkan, karena saya tadi numpahkan minum teman tidak saya bersihkan, pasti saya besok akan dimarahi Pak Guru, seperti itu. Nah, ini dengan restitusi. Nah, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Murid pasti akan bertanggung jawab dengan perilakunya. Hanya fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol atau dirinya memegang kontrol. Murid menjadi bersemangat memperbaiki kesalahan. Selanjutnya, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Sebuah cara untuk menanamkan disiplin pada murid. Yang pertama itu pengertian restitusi. Saya juga baru mendengar kata restitusi itu.
menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Ini menurut Bosen tahun 2004. Jadi murid memperbaiki kesalahan, langsung memperbaiki dan bisa kembali ke kelompoknya, diterima di kelompoknya dengan karakter dia yang lebih kuat lagi, lebih pede lagi, seperti itu. Ini ciri-ciri restitusi. Nah, yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi anak itu enggak nebus salahin, tapi belajar dari kesalahan untuk menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, memperbaiki hubungan. Jadi sesama teman itu perlu hubungan. Jadi rasa persaudaraan, rasa pertemanan juga perlu diperbaiki. Selanjutnya, tawaran bukan paksaan. Jadi kita tawarkan dulu kepada anak, bukan langsung kita paksa. Seperti nanti di kemarin saya sudah mencoba melakukan restitusi dengan kasus anak itu bertengkar sama temannya. Itu saya mencoba dengan menerapkan restitusi ini. Selanjutnya, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Di sini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasus ini, siswa tidak mengerjakan PR. Hukuman, guru menghukum murid tersebut dengan menyuruh hormat selama 10 menit. Itu namanya hukuman. Terus guru marah-marah, disemeni terus, di pengelangi dia. Nah, murid menjadi takut. Yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Biasanya kita dulu kan kalau anak tidak mengerjakan PR, kadang ada yang langsung dikerjakan sana di luar sendiri. Ada yang nanti kalau istirahat dikerjakan, tidak boleh istirahat, masih di dalam kelas dulu, PR-nya diselesaikan. Atau ada yang ngasih konsekuensi untuk mengerjakan 3 kali lipat. Seperti itu. Guru tegas dan siswa akan menghormati peraturan. Nah, di sini konsekuensi itu tentunya seperti itu. Siswa jadi menghormati dan peraturan. Selanjutnya, restitusi. Nah, ternyata ada yang lebih baik lagi di restitusi. Guru menanyakan dulu keyakinan kelas atau dirinya dalam membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi ada pendekatan dulu, kita secara halus dulu, didalami dulu, menanyakan dulu, terus baru kita mencari solusi yang terbaik. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ini menurut Bapak Ibu bagus yang mana ini untuk mendisiplinkan murid-murid kita ini? Restitusi. Walaupun kadang hukuman lebih manjur ya Pak ya. Hukuman biasanya lebih manjur, lebih ditakuti. Tapi ternyata ya ini efeknya juga tidak bagus itu, murid menjadi takut. Merasa dia itu menyakitkan sekali. Kalau restitusi ini kan secara halus
kira-kira menurut Bapak Ibu kita di posisi yang mana ini? Saat ini kita posisi yang ada di mana ini? Ya, kadang mendukung dan teman. Kalau saya terus terang kemarin di posisi mendukung terus, karena ya itu kalau ini mendisiplinkan anak itu mandiri ya karo hukuman. Tapi setelah saya dapat ilmu ini, ternyata saya banding-bandingan dan ternyata efeknya jelek ya, ternyata seperti ini. Jadi harus pakai yang lebih, cara yang lebih bagus lagi. Itu tadi yang berdekatan dengan restitusi tadi. Nah, ini penghukum seperti tadi membuat anak itu merasa takut, merasa tidak nyaman, membuat rasa bersalah. Jadi kita ya menanyakan murid. Jadi biar dia itu merasa bersalah. Tadi kamu kenapa menumpahkan minum temanmu itu perbuatan baik apa tidak, seperti itu. Terus kita sebagai teman ya kita sama murid itu pendekatan secara halus biar anak itu merasa nyaman pada kita. Seperti pagi itu kalau sama anak-anak itu pada suka, pada manja-manja, pada gedeng-gedeng, seperti itu. Selanjutnya sebagai pemantau, kita harusnya selalu memantau perkembangan peserta didik kita juga. Yang terakhir sebagai manajer ini mengatur semuanya. Selanjutnya contoh 5 konstitusional resolusi. Jadi contoh kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Hukuman penghukum ini pasti dia akan patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan, seperti itu. Jadi kasusnya anak itu tidak memakai atribut, hukum kalau kita sebagai penghukum pasti kita ya seperti itu, langsung kamu nanti berdiri sendiri di barisan yang lain, atau nanti setelah upacara kamu tidak boleh langsung masuk ke kelas dulu. Jadi itu kita sebagai penghukum. Membuat rasa bersalah, seperti ini. Beberapa kali guru harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu. Seperti itu nanti anak-anak akan berpikir sendiri dan mempunyai rasa bersalah. Itu kita sebagai guru dalam membuat siswa itu merasa bersalah sadar diri. Terus kita sebagai teman, jadi kalimatnya ya ayolah yang tertib, buat guru bangga, bapak guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah, tapi lain kali jangan sampai diulangi lagi. Jadi istilahnya kita komunikasi dengan anak itu nyaman, merasa sebagai teman. Selanjutnya sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi kan kita menanyakan, tapi tetap kita memantau. Jadi dia pasti akan melanggar peraturan apa, terus konsekuensinya apa, seperti itu. Selanjutnya kita sebagai manajer, kita juga menanyakan apakah kamu tahu kesalahanmu, bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu. Jadi ini menanyakan dulu, juga mencari solusinya. Selanjutnya keyakinan kelas. Nah, ini mungkin Bapak Ibu guru juga sudah tahu ya keyakinan kelas itu. Sudah tahu belum ya? Saya juga dapat ilmu ini juga baru saja, keyakinan kelas. Jadi mengapa harus
melibatkan siswa langsung, murid kita langsung. Jadi murid kita ditanya, keyakinan kelas kita apa bagi anak-anak? Tidak boleh makan di dalam kelas Pak selama pelajaran. Jadi anak-anak itu ditawarkan, tidak boleh buang sampah di laci meja. Nah, kalau anak-anak dilibatkan seperti itu, terus bapak ibu gurunya memantau, itu pasti anak-anak akan merasa ingat terus, yaitu tadi saya mengusulkan ini tidak buang sampah di laci, pasti anak akan teringat terus dan akan meyakini itu tadi keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama, disepakati bersama. Mengapa tidak peraturan? Nah seperti itu bedanya keyakinan sama peraturan itu. Kalau keyakinan kelas itu apa ya? Dibuat melibatkan siswa langsung. Kalau peraturan kan pihak biasanya dibuat langsung dari pihak sekolah. Nah ini pertanyaan pemantik. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor? Ada yang tahu Bapak Ibu mengapa? Mengapa kita selamatan? Nah, biar selamat. Jadi ada peraturan tentang penggunaan helm. Boleh, biar tidak kelihatan jelek. Hangat ya, betul. Menghindari udara dingin. Oh kalau pagi saja loh Pak, saya kalau berangkat sekolah pas musimnya udaranya dingin itu loh. Kalau helm tidak tak tutup katanya itu udaranya masuk sini tuh wah dingin semua sampai hidung itu rasanya gatal-gatal. Tapi kalau ditutup gini rasanya hangat, telinga tidak kena angin itu hangat. Nah, jadi untuk keselamatan kita, jadi kita punya keyakinan kan kalau kita naik motor pakai helm pasti akan selamat. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Waktu kemarin pas COVID. Ya apa ini? Nah, memakai masker pas waktu kemarin itu ada pandemi itu. Jadi tidak apa? Tidak apa Pak Maruf? Tidak mudah kena penyakit tadi, tidak mudah tertular virusnya. Nah, jadi kita meyakini kalau kita pakai masker itu pasti aman. Setidaknya kita mengurangi ya itu bisa jadi mengurangi. Kita meyakini kalau kita pakai masker itu resiko tertular virusnya kan sedikit ya. Dan kita rajin mencuci tangan, itu yang kita yakini. Bagaimana membentukkan keyakinan kelas? Nah, ini lebih abstrak dari keyakinan berupa pertanyaan universal, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi kalau membuat keyakinan kelas itu batas dengan kalimat-kalimat yang sederhana, mudah diingat anak. Jadi anak itu akan selalu ingat terus dengan keyakinan kelasnya. Itu sebenarnya juga dengan Bapak Ibu sangat-sangat bagus sekali kalau kita bisa bersama-sama menerapkan setiap guru kelas kita untuk menerapkan keyakinan kelas. Jadi nanti kita kasih kertas apa yang plano besar itu ya. Nanti anak-anak dikasih kertas kecil-kecil positif itu untuk menulis sendiri keyakinan kelasnya. Jadi nanti kalau sudah ditempel itu pasti anak-anak akan kelas kita pun akan menjadi lebih nyaman lagi, lebih enak lagi dalam belajar, lebih nyaman, anak merasa senang. Jadi tidak terganggu dengan keusilan teman atau
sedikit saja agar mudah diingat. Nah, tadi ya tidak usah panjang-panjang kalimatnya. Sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diingat. Kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi di lingkungan kita juga. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuatnya tadi, melibatkan apa itu anak-anak juga. Jadi semua kita libatkan dalam menentukan atau pembuatan keyakinan kelas. Ini segitiga resolusi yang ini yang tadi saya itu sangat-sangat masing sekali dengan kata restitusi itu. Nah ini ternyata segitiga restitusi itu yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi kita yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Semua perilaku pasti mempunyai atau memiliki alasan. Seperti kasus yang tadi, nanti bisa bentuknya kayak aja. Dan terakhir menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Oh sudah selesai. Jadi ini Bapak Ibu, segitiga restitusi itu tadi penyelesaian kasus dengan segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Di sini saya punya video yang kemarin saya ambil sebagai tugas di modul berapa ya kemarin? 1.4 ya. Modul 1. Nah, ini baru cuplikan-cuplikannya. Yang tadi tidak muncul. Ilmu tarik jari. Nah ini saya kemarin mencoba menyelesaikan kasus.
tindakan. Jadi tindakan apa yang sudah dilakukan anak tadi, dan anak tadi pasti juga mempunyai alasannya. Terus yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Jadi yaitu melanggar keyakinan apa, keyakinan kelas apa yang sudah disepakati, apa yang kamu langgar, seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Tadi sedikit pengalaman atau kita saling sharing tentang dari diseminasi dalam penerapan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih Bapak Ibu guru.